والنبي ثم الصحابة فساد ومجابا نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فساد ومجابا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, selamat datang kepada semua teman-teman yang hadir di majelis ini. Kita masih dalam kelanjutan dari surat Yasin. Yang kemarin masih tentang jalannya setan, ya. Iya, kita masih akan lanjutkan mengenai tipu dayanya setan. Dan juga hari ini bertepatan dengan hari terakhir. Pas banget hari terakhir. Bahkan bukan hanya hari terakhir nih, jam-jam terakhir. Sebab begitu maghrib nanti datang, kita sudah akan memasuki tahun baru. Jadi ini nih pengajian paling lama. Tahun. Awal ketemu sama saya tahun 1444. Ini nanti ibu-ibu pulang dari majelis udah ganti tahun. Jadi ntar pulang pe rumah temu suaminya udah setahun tuh. Ya ampun, kangen banget saya gak ketemu sama kamu setahun gitu. Ya, kita akan baca juga doa akhir tahun dan juga doa awal tahun nantinya ya. Sekalian juga kita akan baca doa awal tahun meskipun memang belum masuk maghrib. Nggak apa-apa, kan udah deket tuh. Biar kita dapat berkahnya jamaah gitu. Dapat berkahnya perkumpulan. Ma'al jama' yuqbalul jami'. Bersama dengan kebersamaan itu kita akan diterima semuanya insyaallah. Baik, jadi kita akan bahas dulu surat Yasinnya. Sebelumnya kita awali dengan baca doa akhir tahun. Nah, nanti habis selesai kita baca kajian tafsirnya, baru kita akan baca doa awal tahun. Begitu ya. Insya doa awal tahunnya udah saya taruhin di Instagram. Buat yang nggak punya Instagram boleh lihat sebelahnya, tangganya tuh, boleh minta ikutan baca atau bisa ikutan, pokoknya baca sesudah saya gitu ya. Nah, sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa arti doa ini adalah meminta kepada Allah bahwa apapun yang kita telah lakukan sepanjang tahun kemarin, yang dosa-dosa kita minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pahala-pahala dan kebaikan kita minta diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Arti doanya kurang lebih seperti itu. Maka kita baca doanya bersama-sama sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina
Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amiltu fi hadhihi sana mimma nahaitani anhu falam atub minhu walam taradahu walam tansahu wa halumta alayya ba'da kudratika ala ukubati wa da'awtani ila taubati minhu ba'da jara'ati ala ma'asiyatika. Allahumma inni astaghfiruka faghfir li wa ma amiltuhu fiha mimma tardahu wa wa'adtani alaihi thawaba fanas'aluka Allahumma ya karim ya dzal jalali wal ikram anta taqabbalhu minna wa la taqta' raja'ana minka ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita baca 3 kali ya, itu baru 1, tinggal 2 kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amiltu fi hadhihi sana mimma nahaitani anhu falam atub minhu walam taradahu walam tansahu wa halumta alayya ba'da kudratika ala ukubati wa wa'adtani wa da'awtani ila taubati minhu ba'da jara'ati ala ma'asiyatik. Allahumma inni astaghfiruka faghfir li wa ma amiltuhu fiha mimma tardahu wa wa'adtani alaihi thawaba fa as'aluka Allahumma ya karim ya dzal jalali wal ikram anta taqabbalhu minni wa la taqta' rajai minka ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ما عملت في هذه السنة مما نهيتني عنه فلم أتب منه ولم ترضه ولم تنسه وهلمت علي بعد قدرتك على عقوبتي ودعوتني إلى التوبة منه بعد جراءتي على معصيتك. اللهم إني أستغفرك فاغفر لي وما عملته فيها مما ترضاه ووعدتني عليه الثواب فأسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله مني ولا تقطع رجائي منك يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة بالقبول وتعمي كل السول وإلى حضرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kita baca kembali suratul Fatihah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini insyaallah pada sore hari ini menjadi ilmu yang manfaat. الفاتحة بنية الفتوح والمنور والسهو بنية النافع والانتفاع والمذاكرة والتذكير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة ولطف العافية وصلاح العاقبة لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وسلم جميع الأنبياء والمرسلين والكون أجمعين ونصوصا سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى فكر المقدم محمد بن علي بعلوي سيد الحباب عبد الرحمن السقاف سيد الحباب عبد الله بن أبو بكر العيدروس فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم ووصول مفهوم ثم صاحب راتب عبد الله بن الحداد أحمد بن زين الحبشي وعلي مدى الهبشي ثم إلى روح الإمام الغزالي محمد بن محمد الغزالي ثم إلى روح سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى أرواح أرباب الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين علماء عاملين فقهاء المحدثين والقراء والمفسرين وسادات الصوفية المحققين أجمعين ثم إلى أرواح الأولياء التسعة الذين نشروا الدين في بلادنا الإندونيسية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون
islauhal yawma bima kuntum takfurun. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul wafiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alam ahad ilaikum ya bani Adam, bukankah telah kami adakan perjanjian denganmu wahai anak manusia? Allah ta'budu syaitan, janganlah kalian menyembah setan. Innahu lakum adu mubin, sungguhnya setan adalah musuh yang paling jelas. Wa ni'buduni, sembahlah aku Allah. Hadza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Walaqad adalla minkum jibilan katsira, setan itu sudah menyesatkan generasi yang sangat banyak sebelum kalian. Afalam takunu ta'qilun, tidakkah kalian berpikir? Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun, kalau kalian ikutin jalan setan, inilah neraka jahanam yang kalian telah diancamkan darinya. Islauhal yawma bima kuntum takfurun, silahkan memasukinya pada hari ini akibat kekafiran kalian sendiri, akibat perbuatan ingkar kalian sendiri sewaktu kalian hidup di atas muka bumi ini. Begitu. Sebenarnya siapa sih setan? Setan itu adalah, kalau kamu mau lihat setan silahkan ngaca. Jadi sekalian, jadi gini, setan itu adalah anak keturunannya iblis. Sebagaimana kita manusia ini adalah anak keturunannya Nabi Adam alaihi salam. Jadi permusuhan antara setan sama manusia itu adalah permusuhan paling lawas, permusuhan paling kuno, permusuhan yang kamu gak usah ngarep satu hari antara kita sama setan saling terjadi perdamaian gitu. Ini gak ada ceritanya. Emang gitu, udah Allah SWT bikin si setan itu ya udah emang musuh bebuyutan kita gitu. Dari sejak awal kejadian, dari sejak awal penciptaan, gimana Nabi Adam alaihissalam Allah jadikan semuanya, Allah perintahkan semuanya sujud, ternyata setan iblis kagak mau sujud, kan gitu kan ya? Kenapa iblis ente gak mau sujud? Kata Allah kan gitu tuh. Ya iblis, mana aka antas judaid amartuk. Kata Allah, kenapa ente gak mau sujud? Padahal saya yang sudah perintahkan kepadamu buat sujud. Selama ini kan kamu kerjanya sujud mulu. Nah sekarang nih, giliran saya suruh kamu buat sujud, kamu malah gak mau. Kenapa? Apa alasannya? Iblis gak beralasan, maaf ya Allah saya tadi gak dengar, misalnya gitu. Nah ini kan anak bandel nih kalau modelnya kayak begitu ya. Bukan, akan tetapi alasannya iblis, ana khairun minhu, saya kan lebih bagus daripada dia nih, ngapain saya sujud sama dia? Ya Allah, kemarin mah saya sujudnya kepadamu ya Allah. Lah sekarang engkau menyuruh saya sujud sama dia nih, masalahnya nih. Ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dia. Saya udah ibadah cukup lama, 70.000 tahun saya udah ibadah kepadamu ya Allah. Dia anak kemarin sore, kenapa saya mesti suruh sujud sama dia gitu? Iblis nih. Kalau kamu merasa, kenapa saya mesti dengerin dia? Saya lebih tua daripada dia. Familiar nggak tuh kata-kata? Hadir yuk pengajian. Ustadzanya siapa? Ustadzah Ali terus. Umur berapa? Kalau masih muda-muda, nggak dulu deh. Teman-teman sih sekalian, ini kalau yang ada yang ngerasa gitu kan lebih baik daripada orang lain karena urusan umur, ini dia nih kayak si iblis. Ana khairun minhu, dia bilang, saya lebih baik daripada dia. Satu, ibadah saya udah lebih lama daripada dia ya Allah. Saya udah nyembah dia lamaan daripada dia gitu.
Sudah pahala sudah banyak, dia anak kemarin sore engkau baru menciptakannya gitu. Yang kedua, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Api lebih mulia daripada tanah. Tanah diinjak-injak. Kalau api bisa bermanfaat. Ya kalau dikit. Kalau banyak mengebakar. Gitu kan. Jadi kalau ada orang nih zaman sekarang gitu kan, saya lebih mulia lah daripada dia. Kenapa? Saya doang anaknya siapa? Nah, itu yang ngungkit-ngungkit urusan asal muasal, gitu kan ya? Mirip nih sama si iblis. Merasa diri lebih baik karena asalnya dari mana gitu. Itu si iblis nih. Allah murka kepada iblis. Kemudian Allah bilang, "Fakhruj minha fa innaka rajim." Iblis, mulai sekarang kamu saya usir dari surga. Keluarlah kamu iblis dari surga ini. Fa innaka rajim, sesungguhnya kamu terkutuk. Iblis dikeluarin dari surga bukannya dia nyesal. Ya Allah, jangan dulu dong ya Allah. Ya Allah, ini dulu deh ya Allah. Oke deh, saya pikirin dulu deh ya Allah. Kayaknya saya sujud aja deh ya Allah daripada dikeluarin dari surga gitu. Misalnya gitu ya. Nyesel karena dia nggak mau gitu kan, susah-susah tinggal di bumi misalnya gitu. Dia nggak kayak begitu. Iblis begitu dikeluarin dari surga, ente nggak boleh lagi tinggal di sini iblis. Fa innaka rajim, kamu terkutuk. Iblis bukannya dia nyesal, bukannya dia minta maaf sama Allah, apalagi minta maaf sama Adam gitu ya? Enggak, malah dia bawa dendam kesumatnya tuh. Malah dia bilang kayak begini nih, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, kalau gitu tungguin aja sampai hari dibangkitkan. La uwiyannahum ajma'in, saya akan sesatkan Adam dan anak-anak keturunannya. Saya akan sesatkan anak Adam dan keturunannya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di antara anak-anak Adam itu yang pada ikhlas, saya nggak bisa gangguin dia dah. Jadi bukannya nyesel, dia malah ngancem. Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, tungguin saya sampai hari kebangkitan, saya akan sesatkan anak-anaknya Adam. Jadi iblis tuh ngerti banget, paham bahwa Adam ini nanti bakalan punya anak-anak, gitu ya, bakalan punya keturunan anak manusia yang juga akan ditempatkan di atas muka bumi. Itu ngancem-ngancem si iblis. Sampailah kemudian Allah pun juga menurunkan Adam sesudah Nabi Adam makan buah yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Adam bersama dengan Hawa, namanya buah sok tahu. Sampai sekarang saya nggak pernah tahu nama buahnya itu apa. Nggak ada ceritanya loh. Buah huldi itu buah apa? Buah huldi itu artinya buah abadi, gitu kan? Buah huldi itu khalidin, dari kata-kata khalidin itu tadi ya, gitu kan? Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Fawaswasa lahumus syaitan. Kemudian Allah tuh bilang sama Nabi Adam sama Siti Hawa kan, udah deh, ente berdua tinggallah di surga, baik-baik di surga, kamu boleh makan apapun aja kecuali pohon satu ini nih, jangan deket-deket, deket-deket aja nggak boleh, apalagi metik buahnya, deket-deket aja nggak boleh, apalagi metik buahnya nggak boleh, apalagi makan, gitu kan? Nah teman-teman sekalian, nah ini banyak pembahasan nih dari para ulama-ulama. Ada banyak juga di antara para ulama tuh yang mengatakan kayak gini nih, Nabi Adam tuh tahu persis waktu Allah bilang la taqrabu hadhihi syajarah, jangan deket-deket nih pohon, nggak deket-deket. Nabi Adam nggak deket-deket, Siti Hawanya kali cewek nih, cewek kan lain, kalau dilarang malah tambah pengen deket.
Kalau dibilangin malakinya nih ya, semuanya boleh kamu lihat kecuali yang ini. Yang duluan dilihat yang mana? Malah penasaran. Kalau suaminya nggak bilang kayak begitu tuh, belum tentu tertarik buat lihat. Tapi giliran suaminya ngomong kayak begitu, malah ada apa nih dia ini nih, gitu kan? Oh mungkin Siti Hawanya gitu. Jadi Nabi Adam kemudian tergoda dengan bujuk rayu Siti Hawa. Enggak teman-teman, enggak gitu kok ceritanya. Ceritanya gimana sebenarnya? Nih ya, ini pembahasan tauhid teman-teman. Mungkin teman-teman jarang dengarnya, tapi perlu untuk disimak dengan baik. Kenapa pembahasan ini ada? Karena semua nabi-nabinya Allah tuh maksum. Semua nabi-nabinya Allah tidak akan berbuat dosa. Kalau para nabinya Allah berbuat dosa, jadinya nih siapa lagi yang gak berdosa? Kalau bahkan nabinya Allah aja berdosa, kita bakalannya bisa nyalahin Nabi Adam. Ya gimana lagi, kita dosa lah. Nabi Adam ya bikin dosa. Kita bisa begitu gitu. Ya kan? Kayak ibu-ibu nih kalau ngomongin anaknya kan. Nak, pakai jilbab dong, Nak. Mama pakai jilbab aja umur berapa, Mah? Suka gitu. Iya enggak? Mama kan pakai jilbab juga baru-baru aja, Mah. Pas habis ngaji-ngaji tempatnya Ustaz Halimah. Gitu kan? Gak apa-apa lah, Mah. Ntar aja, Mah. Ntar saya kalau habis kawin juga saya pakai jilbab, Mah. Gitu kata anak kita nih. Kenapa gitu? Ya karena kan ngelihat emaknya gitu. Ya kan begitu ya. Kita bilangin sama anak kita gitu kan. Nak jangan pacaran, Nak. Kata Ustaz Halimah, pacaran tidak mendekatkanmu pada jodoh. Pacaran hanya mendekatkanmu pada dosa. Itu kan kata Ustaz Halimah, Mah. Mama emang dulu kagak pacaran, Mah. Kan begitu ya. Kita suka dibalik-balikin mana anak kita. Nah ini para ulama nih bilang, Pak ulama ahli tauhid, mereka bilang Nabi Adam gak berbuat dosa. Lah tapi makan buah yang dilarang sama Allah apaan kalau bukan dosa? Allah larang kemudian mereka makan. Nih gini teman-teman saya sekalian, Nabi Adam sama sekali tidak tertarik mendekati pohon yang dilarang sama Allah itu. Sama sekali gak tertarik. Pun demikian pula Siti Hawa. Pinter Siti Hawa itu, solehah. Saudara sekalian tenang, kita punya jidah, kita punya jid, kita punya kakek, kita punya nenek moyang kita. Ini sangat soleh, sangat solehah. Gak tertarik sama apa yang dilarang sama Allah SWT. Wow, jangankan mau makan, deket-deket aja gak berani mereka. Sama sekali gak berani. Allah larang, Adam ingetin saya kalau sampai saya deket-deket sama tuh pohon. Hawa ingetin saya, kata Adam, kalau sampai saya deket-deket sama tuh pohon. Saling mengingatkan satu sama lain. Iya, bismillah. Udah yang lain juga banyak kok. Yang lain banyak. Ngapain tertarik sama yang nggak boleh, sementara yang boleh aja banyak. Surga tuh makanannya banyak teman-teman. All fresh sih kalah. Ini banyak yang nggak tahu all fresh apaan sih. No, toko buah no yang di sana. Pokoknya kalah semuanya tuh, total buah apa segala macam kalah dah. Kalah. Sehingga sekalian saya muliakan, buah di surga banyak, makanan di surga banyak. Udah tenang aja, asal sebut ada semuanya. Asal kepengen ada semuanya. Surga kan begitu ya. Teman-teman saya sekalian nggak tertarik sama sekali. Akan tetapi Nabi Adam tuh tahu biar kata enak di surga, bukan disinilah seharusnya saya tercipta. Nabi Adam sangat paham itu. Nabi Adam itu berilmu, saudara sekalian. Nabi Adam bahkan diajarkan berbagai macam hal, tapi ilmunya nggak kepake. Kalau di surga mau ngajarin siapa?
diajarin siapa? Pohon. Buah-buahan diajarin, kan nggak mungkin. Nabi Adam sangat faham, inni ja'ilun fil ardi khalifah, bukan fil jannati khalifah. Aku jadikan ada manusia yang akan menghuni bumi. Nabi Adam sangat paham itu, bahwa dia diciptakan bersama dengan Hawa bukan untuk surga, akan tetapi untuk sebuah planet bernama bumi. Nabi Adam sangat paham itu. Siti Hawa sangat paham itu. Dan mereka juga paham bahwa mereka akan beranak pinak di atas muka bumi ini. Kalau di surga nggak mungkin bisa hamil. Di surga itu umurnya orang berhenti. Makanya Nabi Muhammad cerita, a'marul jannah 33. Umurnya orang di surga tuh 33 tahunan deh gitu. Umur orang 33 tahun noh di surga noh. Di sini ada yang umur 33 tahun? Nah itu kalau masuk surga umurnya berhenti tuh segitu tuh. Dah tuh, nggak nambah, nggak ngurang, teman-teman sekalian. Tapi kalau di bumi nih umur orang nambah. Nah kalau di surga umur orang nggak berhenti, berarti yang jadi bayi terus dong. Iya kan ya? Misal nih ibarat kata nih sampai dengan melahirkan Siti Hawa gitu kan. Nah habis ngelahirin umur orang berhenti, begitu dia tinggal di surga tuh bayi berhenti dong umurnya, bayi terus. Nah kapan gedenya? Kapan hamilnya? Kapan melahirkannya lagi, kan begitu. Jadinya Siti Hawa udah paham di surga orang umurnya berhenti. Nabi Adam paham urusan kayak beginian. Nih biar kata betah, tapi gimana ya? Di sini nih kita nggak bisa melaksanakan tugas. Gimana caranya nih biar kita bisa melaksanakan tugas? Gimana caranya ya biar kita turun ke bumi? Pikirin berduaan nih, kayak orang lagi menyelesaikan visi misi gitu. Mana ya caranya ya Hawa ya? Gak ngerti gimana nih enaknya ya. Jalan lagi, gimana ya caranya ya? Pikir berdua nih. Gak ketemu-ketemu jalannya. Kemudian fawaswasa ilaihi syaitan. Setan nih datang nyerupain berupa ular. Kan dia udah keluar nih, ya kan? Udah dikeluarin di surga kan? Nah bisa masuk lagi dong secara dirinya sendiri, masuk ke dalam tubuh ular yang ada di surga. Jadi sekalian, makanya sampai sekarang tuh ular biasa dipakai orang-orang yang ilmu hitam tuh. Kayak tahu aja. Iya betul katanya, kayak tahu aja bu. Yang punya pengalaman apa ya? Tuh. Ya, orang-orang India tuh deket sama ular. Kalau udah ular disulingin. Masya Allah. Kalau orang kita kan kalau nemu ular kan ditaburin garam katanya gitu ya, biar pergi gitu kan. Sama orang India disulingin. Ularnya jadi joget. Kagak-kagak aja. Dia masuk lewat ular, teman-teman sekalian. Fawaswasa ilaihi syaitan. Setan kemudian ngebisikin. Katanya gini. Fakula. Makan gitu buah. Kamu tau gak sih kenapa kamu tuh dilarang buat makan buah itu, Adam? Nabi Adam nih sebenarnya gak tertarik nih. Sama sekali. Kamu tuh soalnya kalau makan tuh buah, kamu bakalan diabadikan di surga. Kamu bakal tinggal abadi di surga Adam kalau kamu makan tuh buah, katanya si setan, si iblis nih. Jadi nih iblis nih habis ngomong kayak begitu tuh, terus itu ngebisikin. Adam dibisikin, Hawa dibisikin. Pertamanya mereka tuh kayak sambil lalu aja, nggak dengerin gitu. Tapi lama-lama pikirin sama dua orang nih. Tunggu dulu nih. Iblis nih kan musuh kita nih. Kita udah dibilangin sama Allah bahwa iblis tuh musuh. Artinya kalau musuh, dia kalau ngomong pasti bohong.
kalau dia bilang bahwa kalian makan nih buah biar kalian jadi yang kekal, berarti artinya kita kalau makan nih buah pasti bakalan jadi penyebab kita diturunkan ke bumi. Iya juga ya, bener pasti kayak gitu. Nih dia nih caranya nih, kayaknya nih dia nih caranya nih. Dipikir-pikir, iya pasti dah nggak ada lagi nih. Kita udah liatin jalan-jalanan di surga, nggak ada pintu keluar. Udah liatin kesana kemari, nggak ada pintu keluarnya. Sementara kita ini tahu kita tidak diciptakan di surga untuk surga. Kita ini diciptakan untuk beranak pinak dengan banyak menghuni bumi gitu. Untuk kita ajarkan ilmunya Allah, kita kenalkan kepada anak-anak kita cara mendekat kepada Allah, beribadah kepada Allah sebagai salah satu penghuninya surga gitu kan. Berarti benar nih Hawa ya, iya benar, bismillah. Maka mereka pun deketin tuh buah, dipetik. Tentu secara sengaja mereka pun makan buah tersebut dan terjadilah Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengeluarkan mereka dari dalam surga. Itu begitu dimakan perhiasannya pada berterbangan. Ada berterbangan, kalungnya bermutiara. Pakai mahkota dong. Orang di surga tuh pakai mahkota loh, jangan salah. Semuanya jadi ratu, semua jadi raja. Ya kan? Bidadarinya jadi pelayan gitu. Wow, akhirnya berterbangan nih perhiasannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan mereka dari dalam surga. Kabarnya tuh Nabi Adam begitu makan langsung keluar tulang. Jakun. Ya Allah, apa ini ya Allah? Kata Nabi Adam gitu. Halalak waliduriyatak ila yaumil qiyamah. Adam, no buat kamu noh. Kamu makan buah itu tadi. Itu adalah kayak semacam hukuman gitu ya. Itu adalah untuk kamu wahai Adam dan untuk semua anak-anak laki-lakimu sampai hari kiamat. Makanya anak laki punya jakun. Ya kan? Punya jakun. Coba pegang punya jakun apa enggak? Leher kita mulus. Leher kita lancar ya jalanannya, kagak ada jakunnya. Sementara Siti Hawa begitu makan tuh buah berasa ada yang panas, mohon maaf, keluar dari bawahnya. Ya Allah, apa ini? Keluar darah ternyata. Hadzalak wali dzurriyyatik ila yaumil qiyamah wali inasi dzurriyyatik ila yaumil qiyamah. Itu untukmu wahai Hawa dan untuk semua anak-anak perempuanmu sampai hari kiamat. Makanya yang perempuan pada mens, yang laki-laki pada punya jakun, gitu kan? Makanya orang mau kata laki-laki jadi perempuan, gitu kan? Ya bisa aja tuh ngerubahin muka, operasiin, bahkan sampai kabarnya sampai kepalanya tuh ya dikikir gitu kan, ininya katanya. Akan tetapi apakah dia bisa mens? Bakalan bisa. Ya itu kekhususan buat perempuan. Sebagaimana yang perempuan misalnya jadi laki-laki gitu kan, dioperasi di ini itu apa segala macam, apakah bisa tumbuh jakun? Nggak bisa. Ya itu yang memang kekhususan antara laki-laki dengan perempuan. Begitu teman-teman saya sekalian. Tapi kok Allah marah Ustazah kalau memang itu adalah melaksanakan perintah gitu. Ya karena seharusnya kalau dilarang ya udah jangan kerjain aja gitu. Nanti akan ada juga kok jalannya, gitu kan. Meskipun memang itu juga merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala juga pada akhirnya bahwa memang kita anak manusia ini erat dengan berbuat kesalahan ataupun melanggar dari aturan-aturan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan.
Saudaraku sekalian, nah cuman yang ngebedain kalau iblis ketika bikin salah dikeluarkan dari atas muka bumi, iblisnya malah ngancem. Kalau Nabi Adam ketika ditulurkan ke atas muka bumi, Nabi Adam meskipun dengan pemahamannya seperti itu, Nabi Adam gak nyari-nyari pembenaran. Begitu kemudian Allah SWT bilang, keluarlah kalian dari atas muka bumi, gitu kan ya. Nah, sungguhnya surga ini tidak perkenankan buat kalian, silahkan kamu beranak pinak di atas muka bumi, dikeluarkan semua perhiasannya, mereka pun turun di atas muka bumi kayak dalam keadaan terhina begitu kan, dengan tanpa ada selembar benang pun dari atas tubuh mereka. Teman-teman saya sekalian, Nabi Adam gak bilang, ya Allah nih sebenarnya saya nih emang udah diskusian ya Allah sama Hawa, ini adalah cara kami ya Allah biar keluar di atas muka bumi, karena kami tahu ya Allah untuk inilah kami diciptakan. Gak gitu, gak nyari-nyari pembenaran. Begitu diturunkan ke atas muka bumi, meskipun dengan seperti yang tadi saya sampaikan, dengan pemikiran bahwa Nabi Adam memang paham betul bahwa beliau tercipta tidak untuk surga akan tapi untuk bumi, untuk dunia ini. Nabi Adam yang disampaikan adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Gitu. Ya Allah, kita udah salah ya Allah. Kalau Engkau enggak ampuni, kalau Engkau enggak rahmati, ya Allah, kami pastilah akan menjadi orang-orang yang hancur. Kami pastilah akan menjadi orang-orang yang binasa dan merugi ya Allah. Maafkanlah atas segala dosa-dosa kami. Gitu. Jadi kamu kalau bikin salah termasuk yang mana nih? Nyari pembenaran kayak si iblis, atau ngaku salah dan memohon ampun seperti Adam. Gitu. Tuh ya, tinggal lihat-lihat aja saya termasuk yang mana nih. Oh, saya kayaknya kok lebih sering nyari pembenaran ya. Jangan-jangan gitu teman-teman saya sekalian. Jadi emang musuh bebuyutan kita di atas muka bumi juga Adam sama Hawa digodain. Mereka punya anak, ya kan, Qabil Habil digodain. Begitu kan? Sampai kemudian si Qabil masih Habil sianan banget. Ya Allah, ya Allah, sampai saling bunuh-membunuh. Kerjaan siapa itu? Qabil sama Habil sih tetap, tapi digodain sama setan. Ya gitu terus tuh, sampai ke cucu ini apa, sampai ke zaman kita sekarang ini. Teman-teman sekalian, Nabi Muhammad cerita, si setan ini godain. Di mana sih Ustazah godainnya? Godainnya di mana? Kita nggak ketemu nih. Allah jadikan setan mengalir bersama dengan darah kita. Inna syaitan la yajri fil insani majrad dam fabayyiku majarihi bil ju'. Kata Nabi Muhammad, sungguhnya setan mengalir dalam diri manusia seperti aliran darah. Maka sempitkanlah jalur masuknya setan dalam diri kalian dengan puasa, dengan lapar. Sering-seringlah lapar, setan jadinya enggak punya cukup banyak jalan untuk mengganggu, menghasut, membisiki kita dengan berbagai macam hal. Ngalir kayak aliran darah. Allah juga cerita di surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tapi sebelumnya Allah kasih tahu si setan ini, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu membisiki dalam hati manusia. Minal jinnati wan nas, yang dibisiki itu antara manusia atau jin. Jadi jin juga dibisikin sama setan. Jin juga dibisikin sama setan, sama kita. Ustazah, jin siapa lagi tuh? Tuh jin yang suka nakut-nakutin orang tuh. Jin tuh tinggal barengan sama kita teman-teman. Jadi jin tuh bukan setan. Jin juga dibisikin sama setan, sama kita gitu. Jin juga digangguin sama setan, gitu kan? Nah, yang suka orang-orang lihat penampakan, bikin ini gerak, bikin itu gerak. Jangan kamu kira itu setan, bukan. Itu jin. Itu jin iseng. Jin gabut Iya beneran dah. Saya kasih tahu ya.
Nih, saya kasih tahu. Makanya saya nggak pernah takut sama jin. Ini saya nggak pernah takut sama jin, teman-teman. Teman-teman saya sekalian, nih ya. Kalau jin itu kemudian memang asal muasalnya iblis itu dari jin yang sebelumnya tinggal di atas muka bumi ya. Memang itu karena minul jin kata Allah. Fafasaqa min amrobi. Tapi jin yang sekarang ada di atas muka bumi itu lain lagi. Itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan, tinggal juga di atas muka bumi ini. Tinggal juga di atas muka bumi. Umur mereka lebih panjang daripada kita. Ada yang sampai 500 tahun, 600 tahun gitu. Makanya ada orang nulis kesaksian jin Islam. Ada tuh bukunya tuh. Itu cerita tentang jin yang hidup di zamannya Nabi Muhammad. Gitu. Ketika buku itu ditulis tuh dia menceritakan tentang bagaimana dia berjumpa dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yarhamukillah. Itu yang bersin manusia bukan? Tak ada perwakilan ya ngadir juga. Kita lagi diceritain, datang yuk kata gitu. Mereka tinggal juga di bumi ini juga teman-teman. Tinggal barengan juga nih sama kita nih. Tinggal barengan sama kita gitu ya. Makanya kalau tempat-tempat yang kayak sebenarnya kelihatannya kayak sepi gitu, itu belum tentu sepi loh. Belum tentu sepi, bisa jadi rame gitu. Sehingga sekalian Allah ceritain tuh Nabi Muhammad ketemu sama jin di surat jin itu, surat Al-Jin. Nah itu tuh, kamu baca ada tuh. Itu cerita tentang bagaimana Nabi Muhammad berjumpa dengan kaum jin ini. Juga sekalian, itu Allah Subhanahu wa taala kasih Nabi Muhammad tuh ketemu sama jin sesudah Nabi Muhammad kecewa karena berdakwah kepada orang Taif kagak ada yang mau ikut ajaran Nabi Muhammad. Nabi malah dilempari orang. Dilempari anak-anak dan budak-budak dengan batu kerikil sampai berdarah-darah kakinya Nabi. Nabi pulang dalam keadaan kecewa. Allah kayak mau menghibur Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi Muhammad, orang-orang kagak beriman sama kamu, tenang. Ada makhluk lain yang akan aku jadikan beriman kepadamu. Nabi lagi duduk di bawah sebuah pohon. Kemudian datanglah jin-jin saat Nabi Muhammad lagi baca Quran. Jadi Nabi Muhammad baca Quran di bawah pohon. Nabi tuh diem-diem baca Quran gitu kan. Nah, Nabi Muhammad lagi enak baca Quran nih. Tiba-tiba Nabi Muhammad disamperin. Nah, Allah buka pandangan matanya. Nabi Muhammad kelihatan tuh jin. Gitu ya. Kelihatan. Nabi Muhammad tuh pandangan matanya gak sama kita. Nabi Muhammad lihat jin, Nabi Muhammad lihat setan, Nabi Muhammad lihat malaikat, Nabi Muhammad lihat segala macam gitu. Jadi Nabi Muhammad didatengin tuh sama jin. Mereka bilang inna sami'na qaulan ajaba. Kan gitu ya? Inna sami'na kalaman apa qaulan? Kalaman ajaba. Kita denger nih suara ajib banget nih. Enak banget nih. Enak banget sih, apaan sih nih? Dengerlah mereka ke sana, samperinlah Nabi Muhammad, ajakin beberapa temannya, ada yang enak-enak deh. Coba samperin gitu. Datanglah mereka ke sana, nanya-nanya, itu apa gitu kan. Nabi Muhammad jawabin, oh ini adalah wahyu. Oh kayak yang pernah kita dengar juga nih. Gitu kan. Jadi ada juga jin-jin yang sudah beriman sebelumnya. Gitu kan. Beriman mengikuti ajarannya Nabi Isa, ajarannya Nabi Musa. Gitu. Akhirnya mereka pun beriman kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah jin-jin yang pertama kali beriman ini mereka kemudian berdakwah. Dan berhasil sampai dengan sekarang. Ada banyak jin-jin yang beriman itu mengikuti sanad keilmuan dari jin-jin yang sambungan sampai kepada jin yang pernah dengar bacaan Qur'annya Nabi Muhammad. Jin aja nerima ilmu pakai sanad. Kenapa ente enggak? Makanya kita mesti nyari ilmu tuh juga yang bersanad, kan begitu ya? Nah nih teman-teman sekalian yang saya muliakan, itu bangsa jin. Makanya ketika ada Sayyidina Ibnu Abbas alaihi ridwanullah nggak percaya nih sama bangsa jin, bukan nggak percaya kayak yang emang iya ya ada bangsa jin kayak apaan sih mereka gitu. Nanya sama Nabi, kayak apaan sih Rasul bangsa jin? Satu hari Nabi Muhammad ngajak jalan Sayyidina Ibnu Abbas, teman-teman sekalian, sampai kemudian di tengah tanah lapang Nabi Muhammad bilang sama
Sayyidina Ibnu Abbas sesudah bikin garis di bawahnya Sayyidina Ibnu Abbas, digarisin nih, garisin, dilingkarin, kemudian bilang, Ibnu Abbas jangan keluar dari garis ini ya, tunggu saya sampai saya kembali, saya sedang ada hajat. Lebih ya Rasulullah. Untung sahabat tuh apa-apa sami'na wa atokna. Nah, kalau ada sahabat modelan yang gak sami'na wa atokna, gak selamat aja dah. Jalanlah Nabi Muhammad datengin hajat beliau. Habis selesai teman-teman saya sekalian, lagi Nabi Muhammad pergi nih, Sayyidina Ibnu Abbas saya sendirian kan gitu. Sepi bener ya nih tempat. Gak lama dilihat ada kafilah bawa barang dagangan. Habis itu kemudian gelar-gelar nih, gelar-gelar dagangannya tuh digelar tuh ya, kayak Jumatan tuh di depan sini nih Al-Ittihad banyak nih. Ada bazar kan gitu ya, gelar-gelaran. Habis itu nggak lama kemudian datang orang-orang pada belanja. Ada yang nggak lama datang lagi kafilah lain, sampai rame. Sayyidina Ibnu Abbas mikir kayak begini nih, ada pasar di sini ya. Kayak nggak pernah tahu tempat ini ada pasar. Ternyata pasar rame bener nih di sini. Tuh orang jualan baju, jualan makanan gitu kan. Rame bener noh. Apaan aja tuh. Ya ampun. Nih Shopee kalah nih Shopee. Lazada, Tokopedia ya kan. Oh udah tuh. Liatin aja tuh, ada orang jualan karpet, ada orang jualan sejadah, rame pasar beneran. Lagi liatin kayak begitu, sambil mikir, saya kok gak pernah tahu deh pasar serame ini gitu. Coba, untung Ibnu Abbas. Saya bayangin nih kalau emak-emak nyari diskonan. Lewat kayaknya nih. Dilewatin tuh kayak garisnya nih. Alah udah deh gitu ya. Udah saya usap-usap dikit kayak gak apa-apa deh. Lompat gimana nih lompat. Untungnya nih Ibnu Abbas nih, apalagi masih enak-enak ngeliatin pasar rame kayak begitu, tetap dalam lingkaran. Datang Nabi Muhammad ngusap lingkaran tersebut, hilang semuanya. Lah Rasul, baru aja nih saya lihat pasar rame bener nih di Marin Rasul. Di sini nih saya lihat pasar rame banget Rasul. Saya nggak pernah lihat ada pasar rame di tempat ini gitu sebelumnya. Macem-macem Rasul, ada yang jualan ini, ada yang jualan makanan, jualan beras, jualan macem-macem gitu. Kata Nabi Muhammad, "Dzaksuk ihwanikumul jin." Itu adalah pasar saudara kalian dari bangsa jin. Nabi nyebutnya saudara lagi. Jadi kalau kamu kapan-kapan ngeliat, halo bro, kata Nabi kita bersaudara sama dia. Insyaallah. So ikut sekalian saya muliakan. Nah, jadi tuh yang suka iseng-iseng tuh, yang suka iseng godain gitu kan, kayak lampu tiba-tiba mati gitu ya, pintu tiba-tiba kebuka gitu kan, pernah tahu? Kayak ada suara manggil, tahu-tahu nggak ada apa-apa, kayak ada suara ketuk-ketuk pintu, ternyata nggak ada siapa-siapa pas dibuka gitu. Bisa jadi itu adalah ulah dari jin. Ya, yang saya tahu, ini fakta nih ya. Jin itu menampakkan diri kepada manusia ketika mereka sedang bermasalah. Jadi kalau ada penampakan jangan takut. Dia adalah jin yang sedang bermasalah. Kamu gak usah takut, jangan kabur. Seharusnya kamu nanya, ente lagi ada masalah HP? Insyaallah. Gitu ya. Oke, balik lagi kepada setan. Nah, jin-jin ini juga ada yang Islam, ada yang gak Islam, ada yang Nasrani, teman-teman. Ada yang segala macem. Ya kayak kita aja nih, kayak kita nih. Kayak kita ini.
Sehingga sekalian yang saya muliakan, nah si jin ini teman-teman, mereka bisa lihat kita, kita nggak bisa lihat mereka, ya kan? Gitu kan, mereka bisa lihat kita, kita nggak lihat mereka juga. Sama aja sama setan, setan juga gitu. Tapi visi misinya beda. Kalau jin memang untuk hidup di atas muka bumi kayak kita juga, hidup di atas muka bumi, dihisap atas perbuatan-perbuatan. Nanti di hari akhirat diberi balasan. Ada jin yang masuk surga, ada jin yang masuk neraka. Sama sama kita gitu. Jadi kamu kalau ngasih nasihat sama jin ya sama aja kayak kita nasihat sama orang, gitu kan. Berimanlah kepada Allah. Jin ente lagi ada masalah, sholawatan yang banyak, sholawat. Gitu teman-teman. Dan banyak dari para ulama-ulama kita yang punya murid dari kalangan bangsa jin. Saya sih nggak tahu ya, buat saya sendiri. Saya nggak ngerti apakah ada jin hadir juga di majelis-majelis saya, wallahu alam. Nah tuh teman-teman sekalian, jadi sama nih. Nah jin juga digangguin sama setan, sama kayak kita digangguin sama setan. Nah kalau setan tujuannya adalah la'uwiyannahum ajma'in, saya ingin menyesatkan, menjerumuskan hamba-hambamu ya Allah semuanya. Tujuan saya adalah biar ntar di akhirat tuh si Adam sama Hawa nih, walaupun dia punya keturunan banyak di atas muka bumi nih, manusia semuanya, tenang, dia nggak akan banyak pengikutnya. Saya yang akan banyak pengikutnya. Saya akan bawa mereka kepada neraka sama halnya dengan saya. Gitu. Dendam kesumatnya dia nih. Makanya Allah bilang walaqad adalla minkum jibillan katsira. Dia udah nyesatin dari zamannya Nabi Adam sampai sekarang. Pengalaman kerjanya paling panjang. Expert. Pengalaman teman-teman saya sekalian. Tuh kalau ngelamar kerja dimanapun diterima. Pengalaman kerja dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Sehingga sekalian saya muliakan, udah panjang banget gitu jalannya dia dalam mengelabuhi umat manusia ataupun jin. Cuman bagusnya Allah ketika menceritakan setan ini tadi nih, setan nih ya, jin udah kelar ya. Ya. Kamu gak usah takut sama jin. Kalau sama setan takut apa enggak? Kalau sama setan kita tinggal mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Tipu daya mereka ringan sebenarnya. Cuman ya karena kitanya lebih lemah lagi, jadinya kalah juga. Sehingga sekalian saya muliakan. Nah, si setan ini, sehingga sekalian, dia ngebisikin, kerjaannya ngebisikin, nggak akan tampil sebagai seseorang manusia atau apa. Iya, dia akan hadir kepada orang lain untuk ngebisikin kita, itu juga bisa, gitu ya, ngebisikin kita gitu. Maksudnya gini nih, setan itu dia pertama nih datang ke kita nih, misalnya kita mau pergi pengajian, nggak usah dah, udah capek, sore-sore di rumah, live streaming aja, live streaming. Udah banyak kajiannya Ustaz Ali mah, banyak jadwalnya, udah panjang, tenang. Yang di Al Ittihad nggak didatengin, besok masih ada, tenang. Tuh si setan kayak gitu tuh, setan nih kayak gitu tuh, ngebisikin dalam hati gitu, enakan tidur, enakan ini, enakan itu, gitu kan. Ketika kita kemudian bilang, oh enggak ah, seru lagi tahu pembahasannya tentang setan, tentang saya nih. Ketika dia nggak didengerin, kita tetap memutuskan, gitu ya. Kita ketemu nih sama orang lain, gitu kan. Kita ketemu sama teman kita nih, bisa jadi tuh. Ketika kita bilang, misalnya, nge-mall yuk, enggak ah, saya mau hadir pengajian Ustaz Halimah di Al Ittihad, misal nih ya. Ini si setannya kemudian ngebisikin setan temennya gitu, jangan boleh gitu, jangan boleh gitu kan. Setannya kemudian, setannya dia nih ngebisikin sama orangnya gitu kan, ngapain sih nge-mall aja, nge-mall panas, gerah, tempatnya sempit, duduk aja nggak enak, tas saya disuruh pangku. Udah mending
mending nge-mall, udah deh, gitu kan. Nah, bedanya kalau setan yang sini nih khannas, teman-teman saya sekalian, setan yang ngebisikin hati kita khannas. Apa tuh khannas? Suka ngumpet. Kapan ngumpetnya? Suka ngilang gitu, pergi ngumpet, pokoknya dia nggak ada gitu kan. Kapan ngilangnya? Idza dzakarallah khanas. Ketika kita ingat sama Allah, mohon perlindungan kepada Allah, dia ngumpet, pergi dia. Tapi idza nasi, kalau kita lagi lalai, kalau kita lagi lupa, balik lagi, datang lagi. Dia menguasai kita, ngebisikin kita. Nah, kalau setannya itu nyampein lewat yang lain, manusia, teman, gitu tadi kan, nah itu kita nggak bisa tuh. Misalnya gitu kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa lo? Gitu. Nggak bisa gitu. Lu kira gue setan apa? Nggak bisa. Itu dia tuh si setan. Jadi setan itu teman-teman ngalir dalam diri kita, ngebisikin di hati kita. Dan dia siaga 24 jam. Begitu kamu bangun, dia juga udah siap siaga ngebisikin. Makanya begitu kita bangun tidur nih, kita lihat jam kan, cet, jam 3. Kerjaannya setan, masih malam, masih malam, masih malam. Bobo lagi, masih malam, masih malam. Itu setan tuh. Itu dia tuh setan yang ngalir bersama dengan aliran darah kita, ngebisikin terus saja. Ini jangan kamu kira kamu di sini setannya nggak ngebisikin, terus aja ngebisikin, terus aja ngebisikin, bikin kita nggak konsentrasi, bikin kita ngobrol sendiri, bikin kita sibuk main HP, bikin kita waduh mikir macam-macam. Oh dia nih ulahnya si setan tuh, ulahnya si setan. Kadang-kadang ada gitu yang mikirin gitu, Ustazah Halimah nih, kenapa sih Ustazah Halimah nih? Apa ya jadi ceritain tuh. Gitu. Tujuannya biar nggak konsentrasi gitu terhadap apa yang saya sampaikan. Oh, pokoknya udah pengalaman kerjanya macam-macam. Dan teman-teman saya sekalian, nih ya, pelajaran penting. Salah satu pelajaran penting sesudah saya mempelajari Setan itu tidak selalu mengajak kamu untuk berbuat maksiat, berbuat dosa. Nggak selalu. Banyak banget setan yang masuk pada manusia, terutama anak-anak muda kita nih, anak generasi Z nih, Gen Z nih. Banyak teman-teman yang setan itu masuknya lewat rasa sedih, putus asa, anxiety, merasa dicuekin, ngerasa baper, galau, cemas, panic attack. Itu semuanya tuh, itu tuh bisikan-bisikannya setan. Jangan kamu kira setan tuh cuman masuk lewat jalur maksiat gitu. Enggak teman-teman. Kayak saya digangguin sama setan, itu bukan cuman sekedar urusannya nggak usah ngaji Halimah, jangan ngajar deh hari ini. Lewat bisikan begitu mas saya nggak akan mempan. Dan setan tahu itu, teman-teman saudara sekalian. Terus setan masuknya lewat jalan kayak apaan? Aduh, sakit nih sebenarnya. Mana belum makan lagi. Gini amat ya jadi ustazah zaman sekarang. Sedih bener saya. Ini orang-orang gak ngerti sih ya penderitaan saya. Gitu. Terus kayak merasa kayak menderita gitu. Ini orang gak ada yang tahu aja. Saya tuh sebenarnya sakit kaki loh.
Saya tuh sebenarnya lagi sakit kepala nih, belum makan loh saya nih. Kayak gitu tuh. Jadi akhirnya tuh kayak bikin hati saya jadi sedih gitu. Bikin hati saya jadi kayak yang, aduh buruan dah ngajar, buruan. Gitu teman-teman saya sekalian. Ada banyak banget gitu cara-caranya setan untuk masuk pada diri setiap orang. Gitu. Jadi hati-hati sama rasa sedih yang masuk dalam hatimu, seringkali itu adalah bisikan setan. Bikin kamu ngerasa diri gak berarti, bikin kamu ngerasa orang-orang di dunia ini tidak ada yang mengerti saya, gak ada yang peduli kepada saya. Itu tuh, itu banyak banget ngerusak setan. Cara setan ngerusak umat manusia zaman sekarang. Teman-teman sekalian, nih ya, kamu jangan salah. Ada banyak di antara rumah tangga tuh dihancurin sama setan. Caranya setan ngancurin nggak harus dengan kayak ada pelakor gitu kan, perselingkuhan gitu. Oh nggak ada. Setan punya cara itu, iya. Punya cara itu juga, punya setan. Tapi ada berapa banyak rumah tangga yang jadi rusak, jadi hancur bukan karena urusan-urusan orang ketiga. Tapi kenapa tuh? Dari rasa istri merasa suaminya tidak cukup mengerti dia. Banyak ternyata di sini. Setan, saya bongkar usahamu. Mari kita bongkar-bongkaran ya. Ya Allah, ya Allah. Itu cara kerja setan teman-teman saya sekalian. Merasa diri kalau kenapa ya dia sekarang berubah. Dia tak lagi perhatian seperti dulu. Dia sudah tidak lagi mencintai saya. Saya memang perempuan yang sangat menyedihkan. Saya memang tidak berharga. Suami saya aja nggak cinta sama saya. Kerjaan setan. Juga sekalian, kerjaan setan tuh. Gitu kan. Terus kita ngomong sama anak gitu kan dengan bahasa yang sangat menyedihkan gitu. Anaknya ngeliatin ibunya kok murung mulu gitu kan. Akhirnya anak dimasukin setan juga. Aduh. Ntar suami gitu juga. Saya udah capek-capek kerja, pulang istri mukanya manyun mulu. Dimasukin setan. Sekarang dia tidak lagi menghargai saya sebagai suaminya. Sudah saya capek-capek kayak begini, dia malah kayak gitu tampangnya manyun mulu. Istri model apa kayak gitu? Udahlah, cuekin aja. Kan gitu tuh. Dia nggak tahu saya tuh suaminya. Kunci surga dia tuh ada di tangan saya. Saya telan aja kunci surganya. Setan. Jadi sekarang mestinya kayak gimana Ustazah? Pahami itu bahwa itu adalah ini dia nih setan. Tiap kali gitu kan setan membisikkan bahwa kamu tidak berharga. Siapa bilang? Saya berharga. Ya dia gak cinta lagi sama kamu. Saya berharga sebab saya hambanya Allah. Saya berharga sebab saya umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sayang saya. Allah sayang sama saya. Tapi suami kamu gak sayang sama kamu. Siapa bilang? Pokoknya tiap setan bisikin jangan percaya. Jangan percaya teman-teman. Gak ada jalan dia tuh kecuali bawa kamu menuju neraka. Tujuan dia tuh bikin kamu sedih. Lihatin aja, kamu kalau sedih emang sholat jadi rajin, boro-boro jadi tambah males sholat. Betul? Mau
minasyaitonirrajim. Bismillah. Kita makan yang enak, ya kan ya? Kita nikmati semuanya gitu. Ntar kalau setan lagi nyuruh kita, tuh suami kayak gitu tuh tingkahnya, manyun, kita senyumin yang lebar. Lihat suami sambil senyum gitu kan. Suaminya nanya, kok kamu seneng banget? Saya seneng banget. Kamu seneng kenapa? Seneng jadi bini abang. Ya Allah bang, panjang umur bang, mudah-mudahan bang. Gitu. Yang enak, hidup yang enak. Biar setan tambah kesel sama kita ya. Nikmati hidup dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Syukuri hidup dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Syukuri hidup dalam jalan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah setan enggak berani, enggak bisa ngadepin kita, orang-orang yang hidupnya untuk Allah. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya hamba-hambaku, wahai setan, kamu enggak punya kekuatan. Kamu enggak punya kekuasaan apa-apa menghadapi mereka itu. Terhadap kebaikan yang mau kita lakukan, nih tipsnya setan nih ya, biar kita bongkar-bongkaran pokoknya. Kita kalau mau baca Quran, kita mau yang paling gampang dah, mau sholat duha. Pagi-pagi nih, waktunya ada, semuanya ada, suami udah berangkat pergi kerja, anak udah pada sekolah nih, waktunya duha nih. Kita mau sholat nih, setan bilang kayak gini nih, tar aja. Udah nggak usah duha dah, nggak usah duha. Pertama dia bakalan bilang nggak usah duha, nggak usah, gitu kan. Mendingan angkat telepon aja, mendingan ini aja, mendingan itu aja. Masak dulu, masak penting, masak penting, gitu kan. Pokoknya dia sibukkan kita sampai kita ninggalin gitu. Betul? Sering? Apapun aja yang mau kita kerjain dari kebaikan, langkah setan pertama tuh ngalangin kita dari kebaikan tersebut. Dah nih kan, kita lawan tan. Saya harus duha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Usir dah. Sholat nih kita nih duha nih. Baru wudhu nih, setan gini. Iya tapi ntar aja. Si lama waktunya. Masih 6:30 loh. Masih jam 7. Waktu terbaik. Ini pinter banget setan. Pinter banget, lebih pinter daripada kita. Lebih pinter daripada Ustaz Alim. Ya gak ada kemana-mana saya bandingin sama setan teman-teman. Jadi gak usah kagum sama ilmu saya gitu ya. Gak ada apa-apanya sama setan. Alim terus cemen, kata setan gitu. Sehingga sekalian saya muliakan, lebih pintar setengah mati daripada kita gitu kan. Jadi setan tuh langsung nih, kamu gak tahu waktu terbaik buat sholat duha 1/3 pagi. Jadi sekarang belum masuk waktunya. 1/3 pagi tuh jam 9, nanti gak tahu apa ilmunya. Gitu tuh, setan ngebisik-bisikin gitu kan, tar aja. Tujuannya dia adalah buat sampai bikin kita, ya lewat deh. Sering. Inna akthar siya ahlin nar minat taswif. Kata guru saya Hubabah Nur menyampaikan hadis Nabi Muhammad, kebanyakan teriakan ahli neraka dari menunda-nunda. Ya ampun, coba tuh hari saya. Gitu. Dia sedih banget ketika ngelihat amal ibadahnya, ya Allah, saya nggak ngerjain ini, saya nggak ngerjain itu, saya nunda tuh hari, saya kenapa tuh gitu. Oke, jadi kalau setan bilangin tar aja, kita bilang kagak ada ceritanya, sekarang. Lawan dengan kata-kata sekarang. Kenapa gitu? Ya entar aja, kita nggak tahu apa yang terjadi. Daripada main entar-entaran lebih baik sekarang. Daripada entar-entaran lebih baik segerakan. Gitu ya. Kita pun wudhu, mulai sholat duha nih.
Setan masuk lagi. Dia bilang, sholatnya yang cepet dong biar keburu banyak rokaat. Biar dapat banyak rokaat, sholatnya cepetan. Jadilah kita gitu, kayak orang beling satan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kata malaikat Raqib, malaikat Atid, dia baca apaan sih? Kayak Fatihah tapi kayak bukan ya. Buru-buru benar, Masya Allah, Masya Allah. Ada yang begitu? Itu tuh, kerjaan tuh. Kita baca Quran, disuruh cepet-cepetan sama dia. Kita baca apa aja, sholawat nih, sholawat. Disuruh cepet-cepetan. Ntar nih, tanggal 10 nih, tanggal 1 nih, besok nih. Bagus kita buat baca ayat kursi 360 kali. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. 360 kali. Itu begitu kamu mau kerjain tuh, tar aja. Begitu kita tetap pegang nih tasbih, kita mulain baca nih, dia akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Cepet banget gitu. Dengan pikiran buruan, biar keburu 360, biar cepet selesai 360. Masih banyak kerjaan kita. Gitu tuh ulahnya setan. Ulahnya setan tuh. Pokoknya kamu inget-inget aja tuh kayak gitu. Teman-teman saya sekalian, nanti tuh kalau kita bilang nggak mau saya mah lebih baik 2 rakaat tapi istiqomah, khusyuk gitu, enak gitu kan, daripada banyak rakaat tapi saya nggak bener. Saya mau meruku bener, itidal bener, Fatihah bener, enak dah. Saya mendingan ibadah dikit-dikit tapi enak gitu. Udah. Nanti tuh setan masuk lagi dari jalur riya. Masih belum kelar nih. Udah kita bagus bener-bener nih, dia mau jalur riya gitu kan. Begitu ada yang suami manggil atau apa gitu, telepon bunyi gitu kan, habis selesai gitu kan, ntar nih lagi sholat. Tujuannya biar seneng aja kalau orang lain tahu gitu. Giliran kita udah bilang, ya Allah astagfirullah, ini sholat juga belum tentu diterima sama Allah. Kaget bener deh saya. Kenapa sih itu? Oh iya. Oke, boleh lanjut? Abisnya udah nih, berhasil nih. Kita nih nggak ada ceritanya buru-buru, semuanya enak, khusyuk apa semua. Masih itu. Abis kelar nih, udah selesai nih. Setan masih juga menyuruh kita buat sum'ah. Udah selesai, ibadahnya udah selesai. Orang nggak ada yang tahu juga. Orang nggak ada yang tahu juga. Tapi itu kita kayak ada rasa kepengen orang lain denger gitu. Teman-teman saya sekalian, akhirnya suami nanya atau temen nanya gitu, kamu kalau pagi ngapain sih? Ya duha lah. Seneng buat cerita tentang amal ibadah kita gitu, seneng gitu. Maksudnya biar kenapa tuh? Biar berkurang pahalanya. Karena orang kalau ibadah rahasia dibandingkan dengan ibadah terang-terangan 70 kali lipat bandingannya nilai pahalanya. Andai udah nggak berhasil juga nih, kita kirain udah kelar nih kan, masih ada tips terakhirnya setan. Setan menempuh jalan masukin ujub dalam hati kita. Ujub itu teman-teman nggak harus diomongin, nggak harus diperlihatkan, tapi dalam hati. Dan nggak harus ada perbandingannya, bahkan nggak harus ada orangnya gitu. Kalau sum'ah, riya itu kan ada lawannya. Enggak, ini mah ujub tuh sendiri aja. Ngerasa kayak yang alhamdulillah, sejak kapan ya saya tuh soleha. Abis mulai kenal Ustazah Halimah sih kayaknya. Gitu. Ngerasa diri tuh
kayak kalau apalagi kalau ngelihat orang yang auratnya terbuka gitu kan, kesian tuh ya, kesian. Ya udah deh, kita doain aja ya, mudah-mudahan dia juga dapat hidayah kayak kita. Kayak yakin bahwa diri sendiri tuh udah dapat hidayah gitu. Kayak yakin bahwa diri ini pasti surga, sementara dia pasti neraka gitu. Serem. Setan tuh, setan. Nah, terus gimana tuh caranya tuh? Belum tahu saya akhir kehidupan saya kayak apa. Ingetin terus aja kayak gitu. Tiap kali diri merasa lebih baik daripada siapapun, ingetin diri, akhir hidup belum pasti, Husnul khatimah. Apakah husnul khatimah akhir kehidupan kita? Ataukah akhir kehidupan kita naudzubillah dalam keadaan su'ul khatimah? Kita nggak pernah tahu. Alhamdulillah kita Allah Subhanahu wa taala pilih saat ini beriman, saat ini di jalan taat, saat ini mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi akhir kehidupan kita nggak pernah tahu, teman-teman sekalian. Maka tiap kali datang ujub, astagfirullah, setan ibadah lebih banyak daripada saya. Iblis ibadah lebih banyak daripada saya. 70.000 tahun lamanya dia sujud di atas muka bumi dan sujud di atas langitnya Allah. Akan tetapi ketika diri merasa lebih baik daripada Adam, Allah pun hancurkan dia dengan sehancur-hancurnya. Gak ada manfaatnya apa-apa. Maka tinggal bilang aja, wahai diri, kita gak pernah tahu apakah Allah ridho pada kita atau enggak. Terus tawadu, teman-teman saya sekalian, Allah ketika cerita tentang setan tuh, katanya setan gini, ya Allah, saya akan datang dari arah kanan manusia, dari arah kiri manusia, dari arah depan manusia, dari arah belakang manusia. Sebutin nama setan kayak gitu. Para ulama membahas setan ada nyebut 2 arah yang tidak didatengin, yaitu arah atas dan arah bawah. Teman-teman saya sekalian, tetaplah mengatas, melihat Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan semua yang kamu lakukan hanya antaramu dengan Allah. Hubungan-hubungan ini jadikan antaramu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kepada Allah merunduklah. Senantiasa tawaduklah kepada Allah Subhanahu wa taala, tawaduklah pada semua hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, karena mereka adalah hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah merunduk dan jadikan hatimu teruslah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatimu mengarahlah ke atas, kepalamu tundukkanlah ke bawah. Dengan cara itu kamu akan selamat dari bisikan dan godaan setan, insya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil. Kita akan baca istighfar 100 kali. Istighfarnya pendek aja. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Ini jam-jam terakhir nih, menit-menit terakhir menjelang maghrib. Teman-teman saya sekalian, jam paling akhir. Nah, kita akan baca doa akhir tahun, awal tahun. Sebelumnya kita akan awali dengan membaca istighfar sebanyak 100 kali. Istighfarnya Astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffar. Astaghfirullah innahu kana ghaffar. Astaghfirullah innahu kana ghaffar. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun. Astaghfirullah innahu kana ghaffar. 100 kali ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yadhlim nafsahu wa man yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. 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 Astaghfirullah innahu kana ghaffara.
أستغفر الله إنه كان غفارا 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 إنه كان غفارا أستغفر الله 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 إنه كان غفارا إنه كان غفارا أستغفر الله 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 إنه كان غفارا غفارا أستغفر الله إنه كان 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 غفارا أستغفر الله أستغفر الله إنه كان غفارا 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 إنه كان غفارا أستغفر الله 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 إنه كان غفارا إنه كان غفارا أستغفر الله 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 إنه كان أستغفر الله إنه كان غفارا 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 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أنت الأبدي القديم الأول وعلى فضلك العظيم وجودك المعول
وهذا عام جديد قد أقبل نسألك عصمة فيه من الشيطان وأوليائه وجنوده والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فاتح بالقبول وتوامي كل سلوى إلى حضرة رسول الفاتحة. إلى الصراط المستقيم المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca suratul Fatihah, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita di tahun yang lalu diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijaga untuk setahun ke depan dari berbuat perbuatan-perbuatan dosa, tenggelam pada apa-apa yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga minta kepada Allah wal aun ala apa tuh tadi? Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala di doa tadi itu biar kita menang menghadapi bisikan setan, wauliyaihi, dan juga kroco-kroconya setan, gitu ya. Kita bilang wa hadza amun jadidun ka aqbal, ya Allah. Ini adalah tahun baru udah datang, nas'al kal ismata fi minasyaitani wa auliyaihi. Allah, kami minta dijaga dari kejahatannya setan dan dari semua wali-walinya setan, dari semua kekasih-kekasihnya setan, orang-orangnya setan, wa junudihi, dan pasukan-pasukannya setan. Wal aun ala hadhihi nafsil ammarah bisu, ya Allah, menangkan kami mengalahkan bisikan-bisikan hawa nafsu kami sendiri. Wal ishtighal bima yuqarribuni ilaika zulfa, ya Allah, jadikan kami sepanjang tahun ke depan ini sibuk mengerjakan sesuatu hal yang mendekatkan kami kepadamu, ya Allah. Sibukkan kami mendekat padamu sehingga kami nggak punya waktu untuk mengerjakan sesuatu hal yang menjauhkan kami darimu. Sibukkan kami mengejar pahala sehingga kami nggak punya waktu buat ngerjain dosa. Ala hadhihi niyah bikun niyah salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selamat tahun baru. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk menerima kita semuanya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.